Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu nggih Mbak neng perantauan, amin. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean Mbak, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita bakal membahas sekaligus dua video. Dan video pertama iki salah satu kawan kita sing melakukan percobaan bundir, kemudian yang kedua disetereng habis-habisan oleh bose ya, karena beda pendapat, beda pemahaman, sehingga Mbak Iki sampai curhat nih beberapa temen nih. Jadi silakan disimak video ini, siapa tahu ki bermanfaat. Kita mulai kasus yang pertama. Jadi ada salah satu PRT asal Indo, panggil aja namanya Mbak A. Mbak A iki umurnya 35 tahun, kerja di majikan daerah Sautauko Street sana. Mbak Iki dibawa ke rumah sakit karena mencoba bundir. Jadi melakukan percobaan bundir kan kawan. Nah, kejadian ini dilihat oleh majikannya tanggal 20 Oktober 2024 sore jam 6-an Mbak kemarin berarti ya. Nah, majikan iki ketika pulang lihat Mbak Iki dalam keadaan berbaring di lantai, mulutnya berbusa, kemudian kejang-kejang Mbak. Karena kondisi PRT-nya seperti itu membuat majikan Ki langsung memanggilkan tim medis. Nah, ketika tim medis kui datang, nggak usah nunggu sampai setengah jam, nggak usah nunggu sampai sak jam Mbak. Tim medis ini cuman beberapa menit udah datang Mbak untuk melihat kondisi PRT Indo iki yang sebenarnya. Tetapi kui nggak hanya tim medis saja, tapi juga pihak kepolisian Mbak diterjunkan di lokasi tempat majikan berada untuk ngelihat ono kasus opo sih PRT ini kok sampai melakukan bundir tadi. Jadi ketika polisi datang, polisi ki langsung menanyai, minta keterangan majikan nih. Sebenarnya cecemu ki ada masalah apa? Apakah dia pernah melakukan keluhan? Nah, di situ bose baru ngaku kalau Mbak Iki melakukan banyak keluhan permasalahan uang. Artinya Mbak Iki terjerat masalah hutang Mbak. Nah, ketika terjerat masalah hutang, akhirnya kui sampai Mbak nekat bundir tadi dengan cara minum obat-obatan dengan dosis yang tinggi. Karena dosis tinggi, akhirnya Mbak Iki sampai kejang-kejang, sampai mulut Iki berbusa Mbak. Tapi ketika polisi iki menerima keterangan dari majikan, apa polisi langsung percaya? Enggak Mbak, polisi enggak langsung percaya. Polisi iki mencari bukti lainnya untuk membuktikan perkataan majikan iki benar atau enggaknya. Jadi ketika sudah mengantongi keterangan dari majikan, polisi iki meminta bukti lainnya. Jadi ketika kasus Mbak Eki kejang-kejang, polisi ikui diberikan HP milik Mbak E. Jadi ketika polisi ikui memeriksa HP Mbak E, kui memang ada keterangan, ada permasalahan tentang hutang tadi. Intinya adalah masalah keuangan sehingga menyebabkan Mbak Eki stres, kalut, kemudian sampai percobaan bundir tadi kan kawan. Jadi intine Mbak Iki wes ibaratnya gajiku cuma segini, kemudian hutangnya kemana-mana, karena terlanjur stres akhirnya Mbak Iki sampai kalap Mbak. Nah, Ki sopo sih yang telepon ketika pertama kali? Ya telepon yang majikan dan yang memberikan keterangan kui majikan ketika majikan kui pulang kerja Mbak. Nah, di dalam kasus seperti ini kui banyak loh kawan-kawan mengalami contoh terlilit hutang,
terlilit bank, kemudian terlilit pinjol, kena tipu garangan, bahkan kena tipu suaminya sendiri, bahkan anaknya di Indo kui juga terlilit bank, kui juga banyak, bahkan anaknya di Indo kui juga terlilit dengan masalah rentenir, kui juga banyak, sehingga kui sampai stres tapi nggak sampai bundir seperti itu. Jadi dalam kasus ini kita belajar untuk lebih berhati-hati lagi ketika kawan-kawan kui pinjam melebihi dari batas kemampuan Anda, melebihi batas dari gaji Anda. Jadi dengan adanya kasus ini biar mbaknya nanti buat pelajaran. Siapa tahu ketika sampean tuh ngoyo banget bayar bank, sampean ngoyo banget bayar hutang, sampean ngoyo banget terlilit rentenir, sampean ngoyo banget ki masalah keuangan sampean, biar sampean kui lain kali untuk pelajaran. Kalau sampean kui berani tanggung jawab, berani mencarikan pembayaran untuk masalah hutang-hutang Anda, ataupun mungkin suami Anda memiliki hutang yang banyak, keluarga Anda memiliki hutang yang banyak, sehingga semuanya dibebankan kepada Anda. Contoh seperti Mbak Eki memiliki hutang dibebankan kepada Anda, sehingga membuat Anda stres, sing akhirnya sampai melakukan percobaan bundir tadi. Nah, dalam kasus ini sampai tetap pakai akal dengan jernih. Jangan sampai Anda kui pendek akal ya seperti ini akhirnya. Karena ketika Anda mencoba untuk membayar dengan cara mati-matian untuk mencari tambahan, mbuh kui sampean kerja part-time, mbuh kui sampean jualan baju, mbuh kui sampean jualanan nasi, yang penting sampean menghasilkan uang tambahan. Pokoknya sampean sengsara banget, tapi ketika sampean berhasil bayar, sampean pasti kapok mbak yang namanya hutang. Intine pokoknya jangan sampai Anda kalap. Bundir itu aja nggih. Oke, kita bahas kasus yang kedua. Jadi cerita nih Mbak Iki kerja ngene majikan, dapat hampir 2 tahun. Tetapi di majikan tersebut Mbak Iki banyak banget mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan. Salah satunya Mbak Iki disuruh kerja bersihin mobil jam 12 malam lebih Mbak. Iki tergantung mute majikan. Lek mute majikan nyuruh Anda untuk jam segitu bersih-bersih mobil, nyuci mobil, ya segitu jam segitu Anda harus cuci mobil Mbak. Walaupun di parkiran kui nggak ada orang, nggak ada Mbak, juarang banget PRT jam segitu sampai cuci mobil, kecuali kalau itu sukarela PRT-nya untuk cuci mobil jam segitu, daripada siang-siang cuci mobil mending malam, karena kali siang-siang buat tiduran atau mungkin siang-siang buat mainan HP, sehingga membuat PRT kui melakukan pencucian mobil jam segitu. Nah, akhirnya dari kasus iki ya gimana lagi mau melawan, namanya juga majikan, ngerasa benar, majikan ngerasa membayar, majikan memiliki uang, memiliki kuasa. Jam berapapun sampean harus kerja, jam berapapun sampean kui harus bangun, majikan tetap memiliki kuasa, sampean tetap mengikuti apa kata majikan. Bener enggak? Nek sampean masih pengen kerja ning kono, ikuti kata maku. Seperti itu kan majikan, karena majikan memiliki kuasa, majikan memiliki uang. Jadi sama seperti Mbak Eki jam 12 lebih tetap ae harus cuci mobil milik majikannya Mbak. Padahal di parkiran kui nggak ada orang yang cuci mobil. Paling-paling ketemu sapam sing lagi ngecek-ngecek, paling-paling ketemu majikan sing selepas makan malam dengan teman-temannya. Itu pun pasti kehera-heranan kok jam segini cuci mobil lah Cece. Tapi gimana lagi Mbak, namanya juga kerja, ikut orang, aturan ikut orang. Tapi kalau keterlaluan jangan sampai enggangge. Iya akhirnya bikin sampean sengsara, akhirnya bikin sampean
kui kerja mati-matian terus kemudian sampai sakit. Intine sampai mengikuti apa kata majikan kui sesuai dengan prosedurnya, jangan sampai berlebihan, apalagi kui sampai mengancam kesehatan Anda, sampai mengancam keselamatan Anda. Yang penting kondisi tempat rumah majikan, flat rumah majikan kui aman, jam segitu pun nggak masalah. Tetapi sudah rumahnya terpencil di pelosok, di gunung, kemudian jam segitu sampean disuruh cuci mobil, mending sampean laporkanlah ke imigrasi perkara ini, Mbak, karena itu sudah membahayakan keselamatan sampean. Jam 12 lebih kok sampean cuci mobil yang tengah jalan, apalagi rumahnya terpencil. Jadi kui penting banget, Mbak, lek sampean tuh mengetahui bagaimana kondisi kerja sampean, kemudian kui dibuat pembukuan. Nanti kalau terjadi apa-apa pemutusan kontrak kerja, sampean ki wis duwe catatan kelakuane bosi sampean terhadap sampean, laporkan nggih. Oke, di dalam kasus cuci mobil sampai jam 12 malam kuwi pernah nggak sih sampean mengalami, Mbak? Komentar oh, karena aku penasaran apakah sampean kuwi diem saja apa sampean melawan. Karena cuci mobil jam segitu itu tergantung mute majikan. Lek majikan sampean mewangkel seneng nyuruh sampean cuci mobil segitu, kui majikan langsung menyuruh Anda, nggak peduli sampean kui ngantuk, kesel ataupun membahayakan jiwa raga sampean. Silakan komen, semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.